Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan pelajari kembali mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 SMK. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi yang susunannya itu rapi. Pembuatan daftar isi kali ini kita akan menggunakan metode tabulasi. Sebelumnya saya akan tunjukkan hasil yang dibuat dulu ya. Jadi kalau hasil yang diharapkan itu nanti seperti ini. Kemudian saya juga ada membuat daftar isi yang tidak rapinya. Nah ini sudah saya coba berulang kali untuk nambahkan titik misalnya di sini biar agak rapi, tapi tetap masih nggak terlalu rapi ya. Kemudian ini juga bisa kita lihat dengan cara kita cetak. Jadi kalau dokumennya ini kita cetak atau print out, maka hasilnya itu akan terlihat tidak lurusnya. Nah ini yang sering kali dikeluhkan oleh kawan-kawan yang sedang membuat daftar isi, baik itu untuk sebuah buku, skripsi, tesis, laporan, prakrin, dan seterusnya. Hasil cetaknya kira-kira seperti ini. Misal kita Ctrl P ya, di previewnya ini nanti akan terlihat ya. Nah ini kan tidak rata kan, tidak lurus. Coba kita lihat file yang sudah dirapihkan. Nah ini yang sudah saya rapihkan. Hasil cetaknya nanti seperti ini, lebih lurus ya. Nomor halamannya akan berada di rata kanan. Nanti kita bebas mau setting rata kanan, rata tengah, atau rata kiri ya. Yang ini saya settingin di rata kanan. Kemudian garis titik-titiknya semuanya lurus di sini. Ini yang biasanya sulit itu di bagian ini. Oke, langsung kita praktekkan saja. Silahkan tekan Ctrl N untuk membuat dokumen baru. Pada praktek kali ini saya akan membuat daftar isi menggunakan daftar isi yang ada di dalam buku matematika kelas 10. Daftar isinya cukup banyak, ada 3 halaman, tapi nanti saya akan buat hanya sebagian saja supaya tidak terlalu panjang videonya. Baik, yang pertama kita langsung membuat judulnya di atas ya. Untuk penulisan daftar isi pada skripsi, tesis, atau laporan prakrin dan seterusnya, biasanya daftar isi dibuat secara rapih dengan posisi judul daftar isinya berada di tengah. Jadi Anda silakan tekan Ctrl E untuk rata tengah atau ini. Jadi klik icon center text ya untuk rata tengah. Kemudian ketik daftar isi, ini judulnya. Boleh di bold. Kemudian enter 2 kali ya supaya ada jarak antara judul dengan mulai baris pertama. Kemudian kita buat rata kiri dan kanan yaitu Just TV. Ctrl J saja atau pilih icon Just TV di sini. Kemudian kita mulai ketik. Yang pertama di sini kata pengantar. Saya mengikuti pola penulisan susunan daftar isi yang ada di buku ini ya. Kata pengantar. Biasanya kita akan membuat daftar isi dengan titik-titik seperti ini. Nah, kalau kita buat titik-titik seperti ini, ya, ini saya contohkan dulu yang versi manualnya. Kata pengantar, titik-titik, kemudian kasih spasi beberapa buah, lalu kita ketik halamannya, enter. Lalu karakteristik buku. Nah, perhatikan kita akan ketik lagi titik-titiknya. Hasilnya apa? Yang pertama penulisannya lama, pengerjanya lebih lama. Yang kedua hasilnya tidak rapi atau kurang rapi. Jadinya nanti seperti ini. Ini. Jadinya nggak rapi. Ini pakai titik-titik. Jadi perbedaan yang ini dengan yang satunya yang sudah dirapikan itu karena yang ini membuat dengan titik-titik tidak rapi. Nah yang satunya di sini, yang ini lebih rapi karena saya menggunakan fungsi tabulasi. Ini terlihat di sininya tabulasi.
Jadi langsung saja ya kita praktekkan bagaimana cara menggunakan tabulasi. Ini saya hapus lagi. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu fungsi tabulasi pada Microsoft Word. Nah, perhatikan di sini. Tombol tab itu di keyboard kita ada di atas caps lock. Ya, lihat di keyboard di atas caps lock itu ada tombol tab. Kemudian di sudut kiri atas di sini di lembar kerja kita ada ruler atau penggaris yang sebelah kiri dan sebelah atas ya, kiri dan atas itu ada rulernya, yang bawah tidak ada, yang kanan tidak ada. Di sudutnya ini ada tab juga, tabulasi. Bisa jadi di Microsoft Word kalian tidak tampil rulernya ini, termasuk juga tabnya ini. Contoh seperti ini, kan tidak tampil nih ya. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya adalah klik view. Kemudian di sini ada tabulasi ruler, ya. Kita klik ruler, tampil ya. Terus fungsi tabulasi itu apa? Nah, kalau kita lihat di rulernya ini, saya besarkan lagi ya dikit. Oke, saya ke ataskan. Ini, baik. Di tulisan kata pengantar, ini kursornya aktif. Kemudian pada bagian rulernya ini ada titik-titik hitam di bawah angka setiap ruler. Jadi ini yang pertama ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan seterusnya ada ya. Nah, ini adalah stop tab kita. Jadi misalnya kita menekan tombol tab satu kali, kalau kursor kita di sini dia akan berhenti di posisi titik yang berada di depannya. Jadi misal ya, saya tekan tombol tab satu kali. Nah, posisi seperti ini. Dia lurus di sini. Kalau ditekan lagi, dia lurus di yang sebelah sini. Titik yang ini ya, bukan titik-titik angka di atasnya, tapi yang di bawahnya. Lihat ya. Oke. Sekarang apa fungsi tab yang ada di sini? Kalau kita klik di penggarisnya, misalnya di sini, ya. Misal saya mau klik di sini. Perhatikan titik yang di belakangnya hilang, yang di depannya masih ada. Sehingga ketika kita tekan tombol tab pada keyboard, dia posisinya lurus di sebelah sini. Nah, fungsi yang ini untuk merubah bentuk tabnya. Bentuk tab yang standar adalah left tab. Ini yang standarnya. Mungkin bentuk di komputer kalian bentuknya seperti huruf L ya, tapi sama saja, atau siku-siku sama saja. Kalau diklik berubah. Kalau di punya kalian menjadi huruf T terbalik atau tegak lurus ya, kalau diklik satu kali. Jadi bentuk seperti ini. Ini untuk center tab. Kalau diklik lagi jadi right tab. Kemudian bisa diatur terus sampai ketemu kembali ke left tab ya. Nah, sekarang saya akan memanfaatkan fungsi tab ini. Jadi kalau tadi saya tekan tab, dia kursornya pindah ke sini ya, persis di garis yang kita buat. Tapi di sininya kan kosong nih. Ini akan kita manfaatkan untuk membuat lurus dari titik-titik. Tapi ketika kita tekan tombol tab, karena di sini tadinya kosong, kita isi dengan titik-titik yang pas posisinya lurus dengan tab ini. Bagaimana caranya? Ya, kita praktekkan. Caranya, di sini kita perkirakan saja, misal titik-titiknya itu nanti berhenti di sini di angka 14,5 lah ya. Sini 14,5. Kita double klik saja penggarisnya. Double klik, maka akan muncul menu tab seperti ini. Kalau nggak ada, muncul apa misalnya, misal kayak gini, saya ulang. Misal saya double klik, tahu-tahu yang muncul lain di sini. Kita lihat dulu yang muncul apa nih. Nah, ini kan margin ya, berarti Anda salah klik posisinya. Oke, nah, jadi kita kliknya di garis ini 2 kali aja ya. Oh, ini juga masih salah nih. Cancel. Ini buang lagi. Klik lagi sampai munculnya itu menu tabs.
Atau kalau kesulitan, jadi kalau misalnya Anda sulit untuk menampilkan menu tabs, Anda bisa mengklik menu format tabs. Ya, format tabs. Tapi ingat, posisinya kursor Anda berada di garis yang ini, yang mau di format. Ya, format tabs. Oke. Kemudian kita buat tabs topsnya. Tabs topnya itu kita perkirakan aja angkanya tadi di sini. Misalnya 14,5 cm. Berarti kita ketik 14,5 cm. Oke, di tab stop ya. 14,5. Kemudian alignment ini adalah untuk pilihan rataannya tadi. Nah, untuk titik-titik kita pilih left. Untuk titik-titik kita pilih left. Kemudian leadernya tadi kan kalau ditekan tab tidak ada apa-apa, makanya pilihannya non. Sekarang kita pilih yang titik-titik. Oke, lalu kita tekan tambah. Sekarang akan ada, nanti kalau kita klik OK, dia akan muncul satu buah tabulasi yang posisinya di sini 14,5 dengan posisi alignment-nya left, terus leadernya titik-titik. Kita sekalian aja buat untuk yang rata kanan di sebelahnya lagi ya, untuk nomor halaman kira-kira di 15,5 ya, atau di 16 pas-pas juga boleh. Langsung ganti di tab stopnya ini, misalnya di 15,5. Kemudian leadernya non, tapi ininya pilihannya yang right, jadi nanti rata kanan hurufnya. Nomor halamannya itu akan rata kanan. Kemudian kita leadernya non ya. Kemudian kita klik tambah lagi di sini. Dia ada 2. Kalau sudah klik OK. Lihat, jadi ada 2. Yang satu ini yang ada titik-titiknya nanti, yang ini kosong tidak ada titik-titik. Jadi jarak tabulasi antara ini dengan ini tidak ada titik-titiknya. Tetapi yang ini rata kanan. Oke, sekarang kita coba. Setelah kata pengantar, tekan tombol tab pada keyboard. Ya, langsung muncul titik-titik sampai batas ini. Mudah kan? Kemudian tekan tab lagi untuk menuliskan nomor halaman 5. Lalu karakteristik buku. Tekan tab lagi 6. Daftar isi. Tekan tab lagi 8. Selanjutnya bab 1, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Halaman 1. Lalu A. Nah, ini sama seperti di video sebelumnya ya. Pembuatan bullet and numbering sebenarnya bisa otomatis, jadi waktu kita ketik A titik spasi langsung otomatis. Atau kalau tidak jadi, misalnya seperti ini, misal seperti ini kan nggak jadi bullet and numbering nih karena saya undo, lalu klik saja ininya numberingnya. Oke. Terus bisa di setting mau bentuk numberingnya seperti apa ya. Saya ulang A. Kemudian bilangan berpangkat. Atau eksponen. Tab 3. Jadi tinggal tekan tab saja. Bentuk akar. Tab 9. Bentar lagi. Logaritma. Tab 17. Di sini D-nya tidak ada, langsung ke word list. 22. Lalu selidik kasus. Di tab lagi 22 lagi. Bentar. Kemudian artikel. Tab lagi. Jadi tab yang pertama untuk buat titik-titiknya, tab yang berikutnya untuk nomor halaman. Rangkuman.
tab lagi 24. Evaluasi akhir bab 1 26, kemudian proyek 28. Enter. Nah, sekarang kan kita mau membuat bab 2 nih. Untuk membuat bab 2, tekan backspace ya. Jadi dia kursor kita akan kembali ke sini. Oke. Lalu ketik lagi bab 2, persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, perhatikan di sini tulisan kita sudah lewat jelek ya. Untuk bagian yang ini kita caranya right marginnya kita geser, khusus untuk yang ini. Right margin kita geser ke sini. Kalau mau agak banyak boleh gesernya. Jadi dua baris ya, dua kata yang di bawah. Tekan tab. Tapi ini terserah relatif membuatnya seperti apa. Dan sesuaikan saja ya supaya rapi. Tapi Anda bisa perhatikan ini titik-titiknya akan tetap berada di sini. Oke. Enter lagi. Nah, baru yang ini kita kembalikan. Nggak dikembalikan juga nggak apa-apa sih. Yang A spasi persamaan dan ketidaksamaan linear, persamaan dan ketidaksamaan linear. Terus 31, kemudian nilai mutlak 39. Ini tidak ada, langsung sama dengan ini, saya copy paste saja. Ups, karena tidak ada bullet numbernya, matikan. Oke, supaya rata geser yang bawah ya, hanging indent-nya, left indent ya. Terus ininya kita ganti 22 menjadi 46. Yang ini 46 juga, kemudian sama masih 46, lalu 47, dan yang terakhir 50. Selanjutnya bab 3 dan seterusnya sama seperti yang sebelumnya. Saya rasa sudah ya, mudah sekali. Supaya tidak terlalu panjang videonya, saya akhiri sampai di sini saja. Khusus untuk siswa saya, ada tugas sedikit untuk kalian. Tugas untuk kalian, ambil sebuah buku cetak. Bebas ya, boleh buku cerita, buku apa sajalah, buku pelajaran, buku LKS atau apa saja. Yang penting di buku tersebut ada daftar isinya. Kemudian silakan Anda buat daftar isi buku tersebut. Tapi jangan sebagian. Jadi kalau contoh yang saya buat tadi sebagian, Anda buat lengkap ya. Sama seperti bukunya. Buat daftar isi buku tersebut dengan Microsoft Word. Menggunakan format tabulasi atau format tabs. Oke. Kemudian jangan lupa tuliskan judul buku tersebut beserta pengarangnya. Penerbit dan tahun terbit.
tahun terbit itu ya itu sajalah ya. Misal gini, ini daftar isi yang sudah kalian buat. Di halaman berikutnya di bawah sini kalian buat judul buku. Misal ini, sini saya ada buat daftar isi yang saya ambil dari judul bukunya itu gambar teknik bidang keahlian teknologi dan rekayasa untuk SMK atau MAK C1. Penerbitnya Media Tama, tahun terbitnya 2016, penyusunnya Ratna Putra. Kalau yang buku matematika tadi berarti judul bukunya adalah Matematika untuk SMK atau MAK kelas 10. Penerbitnya Erlangga, ya buku ini penerbitnya Erlangga. Kemudian penulisnya Kasmina dan Tuali. Tahun terbitnya Anda bisa lihat di kata pengantar juga boleh. Di situ di kata pengantar biasanya di bagian bawah ada tulisan Jakarta Maret 2018 misalnya kalau bukunya. Jadi tahun terbitnya 2018 ya. Oke, itu saja saya akhiri video ini. Silakan selesaikan tugasnya, lalu kumpulkan tugas Anda menggunakan platform yang diminta oleh guru Anda masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.